Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Iqbal Pratama dengan NIM 2018 10 11 03 11 589. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Sebelumnya saya berasal dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I yang diampu oleh dosen Ibu Hafizah. Langsung saja kita ke pengertian. Pengertian dari haki sendiri adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Haki sendiri ini bisa disebut sebagai intellectual property rights. Lalu dasar hukum dari haki sendiri adalah terletak pada Undang-Undang nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 12 tahun 97 tentang hak cipta. Lalu ada juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 97 tentang merek. Lalu yang terakhir ada pada Undang-Undang nomor 13 tahun 97 tentang hak paten. Lalu tujuan haki sendiri adalah memiliki beberapa tujuan haki sendiri. Salah satunya adalah sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil karya, serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Lalu ada juga mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dari orang lain. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Lalu bisa juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Lanjut, prinsip-prinsip haki. Prinsip-prinsip haki sendiri ada beberapa. Salah satunya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta itu sendiri. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Untuk prinsip kebudayaan ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang lain, yang terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau lingkungan. Lalu ada macam-macam haki. Macam-macam haki sendiri adalah contohnya hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, untuk contoh-contoh yang dilindungi oleh hak cipta sendiri ada beberapa, salah satunya buku, pamflet,
Lalu ada juga yang berbentuk ceramah, pidato. Lalu ada juga lagu, drama, seni rupa, fotografi, dan lain-lain. Lalu ada juga hak kekayaan industri. Di sini ada beberapa contoh dari hak kekayaan industri, salah satunya adalah hak paten, desain industri, indikasi geografis. Lalu yang terakhir ada hak atas merek. Nah, untuk hak industri ini, hak kekayaan industri ini secara sederhana perbedaan antara paten, merek, dan desain industri dapat diilustrasikan dengan produk jam tangan. Misalkan salah satu jam tangan Casio. Nah, hanya merek tersebut yang diizinkan untuk melabeli produknya dengan merek tersebut dan memberikan statement bahwa produk tersebut asli buatan pabrik yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.